A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Khulasah Nurul Yakin juzuk 2 karangan Ustaz Umar Abdul Jabbar. Khulasatu bermula ringkasan sanati tahun sabi'ati yang ketujuh. Fisanati pada tahun sabi'ati yang ketujuh. Minal hijrati daripada hijrah. Hadasat terjadilah ghazwatu Khaybara, peperangan Khaybar. Hasaraha yang telah mengepung akannya perang Khaybar Rasulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sittata ayyamin selama 6 hari. Kalau ada yang udah tahu artinya nggak usah diartiin lagi ya. Tumma kemudian a'ta memberikan ianya Rasul rayata akan panji atau bendera Ali bin Abi Thalibin akan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatahaha maka menaklukkan ianya Nabi akannya perang Khaybar atau kota Khaybar. Wafiha dan sabit padanya tahun yang ketujuh, swalaha saling bernamai atau berdamai ianya Rasul Yahuda Fadaka akan Yahudi di kota Fadak. Ala hukni dimaihim di atas menjaga dimaihim darah-darah mereka Yahudi Fadak. Wataraka amwalahum dan meninggalkan Wataraka amwalahum dan meninggalkan akan harta-harta mereka Yahudi Fadak Wasalaha dan berdamai ianya Rasul Yahuda Taima'a akan orang Yahudi di kota Taima. Ya, desa Taima. Ala daf'il jizyati di atas memberikan atau membayar pajak. Famakathu maka menetap ianya Yahudi Taima fi biladihim pada negeri-negeri mereka. Aminina hal keadaan Yahudi Taima itu yang aman. Wafiha dan sabit padanya tahun yang ketujuh juga hadasat ghazwatu Wadil Qura, terjadilah peperangan Wadil Qura. Wafiha dan sabit padanya tahun yang ketujuh raja'a muhajirul habsyata, kembalilah orang-orang muhajirin dan Habsyah ya. Orang-orang muhajirin orang-orang hijrah kota Habsyah. Waw itu bukan wawudan ya. Waw jamak. Wafiha dan pada tahun yang ketujuh kharajar Rasul telah keluarlah Rasul alaihi salatu wassalam kemana ila Makkah ke kota Mekah. Dengan siapa? Biman dengan seseorang karena yang ada ma'ahu besertanya orang ala suluhil Hudaybiyati di atas melakukan perjanjian Hudaybiyah. Mu'tamiran hal keadaan Rasul itu yang umroh. Fakharajat Quraisyun maka keluarlah orang Quraisy mim Makkah dari kota Mekah.
Famakasa dan menetap ianya. Famakasa maka menetap fiha padanya kota Mekah salasu ayamin oleh 3 daripada hari. Summa kemudian raja'a kembali ianya Rasul. Berarti famakasa tadi menetap ianya Rasul. Summa kemudian raja'a kembali ianya Rasul. Wa fi hadhihi sanati dan pada ini tahun tazawwajar Rasulu menikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Safiyata akan Safiyah Safiyah bin apa kemarin Safiyah bin Huyai ya. Kapan? Ba'da fatahi Khaybar, sesudah penaklukan kota Khaybar. Wa tazawwaja dan menikahi ianya Rasul Maimunata akan Maimunah. Ada namanya Maimunah sini enggak ada. Maimunah di Makkah di kota Mekah. Aisyah, Maimunah buat DJ ini kurang ajar. Iya, enggak ada nama lain. Wa fiha dan padanya tahun ke-7 aslama itu masuk Islam Khalid bin Walid oleh Khalid ibn Walid wa Amr bin Al-As dan Amr bin As wa Utsman bin Abi Thalib dan Utsman bin Abi Thalib. Nah, jadi ini ringkasan di tahun ke-7. Bukan Abi Thalib kan? Ya? Bin Talha. Ini orangnya beda, nggak bisa Abi Thalib. Abi Tolhah. Kamu tadi bilang Abi Thalib. Hah? Oh, Abi Thalib. Oh, salah. Utsman bin Abi Tolhah. Oke, keliru sedikit ya. Kalau salah diperbaiki. Nah, jadi pada tahun yang ke-7 ini banyak kejadian, banyak peperangan. Yang pertama boleh dicatat ya. Terjadi peperangan Khaybar. Itu duit yang jatuh. Terjadi peperangan Khaybar. Nah, boleh catat. Jadi di kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengepung selama 6 hari ya. Di hari ke-7 mereka menaklukkan kota Khaybar. Itu satu, penyerangan Khaybar. Dan situ juga Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta memuji beliau karena beliau ini orang yang dicintai oleh Allah dan Allah juga cinta kepadanya. Maka Rasul berhasil menaklukkan Mekah. Yang kedua ada melawan peperangan Fadak ya. Kejadian kedua adalah Fathu Fadak. Nah, penaklukan kota Fadak. Kalau tadi penaklukan kota Khaybar atau perang Khaybar. Yang kedua penaklukan kota Fadak. Nah, jadi oleh Rasul itu mereka disuruh menyerah dan disuruh bercocok tanam, di mana separuh penghasilannya diberikan untuk orang Islam. Dan mereka dikenakan pajak atas tinggal di kota Islam. Seharusnya seperti itu kalau di Islam di Indonesia. Sekarang kebalik ya. Orang-orang Islam banyak bekerja di tempat orang-orang Cina. Ya kan? Hah? Nggak paksa mau orang nih. Kayak di foto-foto kopi itu di deretan Singapura. Ya. Dan Kumar tuh kan banyak fotokopi itu. King Foto Singapura. Itu kan yang punya orang Cina, jelas-jelas ada tempat ibadah mereka di situ di bawah tuh. Yang kita lihat orang yang kerjanya orang Islam. Kok mau katanya daripada nggak ada duit.
Ya betul juga sih, cuman kan masih banyak tempat kerja yang tokinya itu orang Islam, cuma ada lebih kurang. Gak banyak. Kalau di tempat orang Cina ini, menurut pengalaman kawanku yang sudah kerja, orang Cina ini memberikan waktu yang luas orang Islam. Misal mau sholat, bebasin. Habis itu dari segi gajinya mungkin ya, tepat waktu, dikasih bonus yang banyak lah. Gitu-gitu. Kalau tempat orang Islam lain lagi. Dari bahasanya, wajib telat, bilang kemarin ya. Kalau sholat nanti aja, disuruh gitu-gitulah. Tapi nggak tahu entah hulu entah enggak. Kayak Indomaret, Alfamart, punya orang Cina tuh. Pelayanan coba lihat. Pas masuk di situ enak, kita dingin, berasi ya. Padahal nggak beli tuh, musing-musing aja tuh biar nggak panas. Cari yang nggak ada, kak ini ada kak, nggak ada, keluar. Ngadem ya. Nah, jadi gitulah. Perlai pegah boleh. Apa tadi mau bilang? Lupa. Orang Yahudi pada kan? Mereka tinggal di negara orang Islam dan mereka bayar pajak tiap tahun. Kalau tidak mau tinggal di negeri Islam, berangkat apabila nggak mau bayar pajak. Dan seharusnya mereka juga harus mengikuti bagaimana yang ada di kota Islam. Kalau kita kan pakai Islam wajib bagi cewek kan, maka mereka wajib juga pakai jilbab harusnya, walaupun agamanya bukan Islam. Menghormati. Ini enggak. Kita sekarang udah ikutan, nggak pakai jilbab lah, bonding lah, nampak apa orang lah. Alasan kok bonding, kok bonding, kok nggak pakai jilbab? Ya udah bonding, nggak nampak rambutnya sama orang. Dan mana? Banyak salah pahamnya sekarang. Ketika diingatkan, ya nggak terima. Nah, itu yang kedua. Kejadian yang ketiga di tahun ke-7 ini ada namanya Ghazwah Wadil Qura. Nah, ya. Wadil Qura. Dan pada tahun ini juga orang-orang yang hijrah itu kembali ke Habsyah. Lalu Rasulullah kembali ke Mekah bersama dengan orang-orang yang dulunya beliau ajak untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Yang dulunya Rasul ini tidak sempat berhaji, maka di tahun ke-7 ini mengqadha hajinya. Ya. Nah, karena kan ada kemarin persiapan perang kan, pas mau haji bawa senjata, jaga-jaga. Nah, maka orang Quraisy ini keluar dari kota Mekah. Maka Nabi menetap di sana selama 13 hari kemudian pulang. Dan pada tahun yang ke-7 ini juga Rasulullah SAW menikahi seorang wanita yang bernama Safiyah. Sesudah berhasil menaklukkan kota Khaybar. Dan Nabi menikahi Maimunah ibn siapa namanya? Bin Haris Al-Hilaliyah. Dan Maimunah ini adalah istri Nabi yang terakhir dibilang. Di mana Nabi mempunyai 9 apa 11? 11 ya? Satu riwayat 15 lagi. Apanya istrinya? Tapi 11 ya? 11. Dan pada tahun ke-7 ini juga ada 3 orang panglima perang yang masuk Islam, yakni Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Abi Thalha, bukan Abi Thalib. Nah, oke lah. Itu dia ringkasan tahun ke-7 daripada hijrah.